Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan sedikit mereview hasil balap dan kita akan mencoba menggali lebih dalam dari apa yang terjadi di awal musim 2022 Asia Road Racing Championship, khususnya kelas Asian Production 250 yang begitu terkenal banget ya di Indonesia. Kenapa? Karena hampir semua motor yang digunakan itu memang dibuat di Indonesia, dan pembalap Indonesia tuh banyak banget gitu ya, hampir di atas 50% ya memenuhi starting grid dari AP 250 musim 2022 ini. Nah, dari dua balapan yang sudah dilakukan race 1, race 2 di seri 1 Buriram, race 1 kemarin itu dimenangkan oleh Reza Danica Arens ya, yang sebenarnya dia finish kedua di belakang Piawat Patomyos gitu ya kalau nggak salah namanya, pembalap dari Thailand. Namun karena Piawat ini menyentuh track limit gitu ya di lap terakhir, maka dia diturunkan menjadi posisi kedua, sementara yang menang adalah Reza Danica. Nah, sementara di race 2 itu pemenangnya adalah pembalap dari Kawasaki ya, yaitu Andi Muhammad Fadli gitu ya. Terus habis itu juga ada pembalap Indonesia juga di situ, yaitu Reza Danica yang finish di posisi ketiga. Sementara di finish posisi kedua itu ada Raffi Topan kalau nggak salah, sehingga di race 2 itu Indonesia boleh dibilang lock up. Jadi benar-benar lock out, itu benar-benar dikunci semua podiumnya oleh Indonesia. Ada Ninja 250 dan 2 Honda CBR 250 RR. Dan di 2022 ini itu ya, motor-motor yang dipakai oleh pembalap di kelas ini itu paling nggak kelihatan ada 3 gitu ya, yaitu Yamaha R25 gitu ya, terus ada juga Kawasaki Ninja 250 yang 2 silinder, lalu ada juga Honda CBR 250 RR. Nah, yang cukup menarik adalah kita tidak lagi melihat adanya kekuatan Yamaha Thailand ya. Seperti kita ketahui di tahun 2019, 2018 itu Yamaha Thailand tuh kuat banget gitu ya. Mereka juga menghadirkan beberapa pembalap-pembalap kuat yang sekarang membalap di kelas-kelas yang tinggi, seperti kayak Apiwat Wongtananon, ada juga Pap Sarmon gitu ya. Dan tahun ini mereka nggak ada di situ ya. Ditelisik ke pedok, ternyata kayaknya mereka tuh agak sedikit pundung gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka menginginkan Yamaha R3 hadir dihomologasikan oleh TWMR dan juga FIM Asia sebagai motor yang dihomologasikan di AP250. Namun ternyata motornya belum boleh gitu dipakai di regulasi, sehingga nggak tahu, kayaknya mereka walk out sendiri, jadi nggak ada sama sekali Yamaha Thailand. Yang ada hanya Honda Thailand ada, terus ada Vietnam, ada India gitu, terus ada dari Jepang segala macam. Nah, itu ya salah satu cerita di balik kenapa Yamaha Thailand nggak ada di AP250 tahun 2022 ini. Nah, yang juga cukup menarik ya, selain gitu ya, kita bisa melihat masih kuatnya Honda CBR 250 RR dan juga Kawasaki Ninja 250, kita juga bisa melihat Yamaha R25 itu cukup kuat di sini ya, terutama Yamaha R25 non Yamaha Thailand gitu ya, kayak misalkan dari Indonesia. Terus habis itu motor-motor yang dipakai oleh SIC Racing gitu ya, Sepang International Circuit yang timnya SIC gitu ya, ada Ibrahim Nuruddin gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat juga pembalap Indonesia dari tim factory Yamaha Racing Indonesia, ada Aldi Satya Mahendra. Terus habis itu Adi Satya Mahendra, kalau Aldi Satya adiknya Galang. Terus habis itu satu lagi ada Anggi Setiawan. Dua pembalap ini cukup kuat gitu ya, boleh dibilang ya, walaupun memang mereka rookie dan belum podium gitu ya, mungkin belum podium gitu ya. Namun saya melihat nih sepanjang 10 lap race 2 terutama itu si adiknya Galang tuh ya, Aldi Satya Mahendra itu cukup determinasinya cukup tinggi dan bisa itu ya mengimbangi pace dari pembalap yang sudah senior dan sudah banyak pengalaman di kelas AP250 gitu ya. Seperti kita ketahui kayak misalkan Adenanta itu lulusan TTC ya, menggunakan NSF 250R. Terus habis itu dia juga lulusan dari ATC yang juga pakai NSF 250R. Terus habis itu ada Herjun. Terus habis itu ada, kita tahu sendiri, ada Andi Muhammad Fadli yang merupakan juara Asia tahun 2019 gitu ya.
Terus habis itu ada Reza Danica Aren, juara Asia AP250 2018 kalau nggak salah. Terus habis itu di depan situ ada pembalap Piawat Patomyos yang juga gede di Thailand Talent Cup ya, menggunakan NSF 250R. Pokoknya terus habis ada pembalap-pembalap senior kayak Riratu Kore yang wah. Nah, tapi Aldi Satya dan Anggi Setiawan tuh cukup kuat gitu ya meladeni race pace mereka. Nah, pertanyaannya ini selain dari talenta juga ya dari Anggi dan juga Aldi Satya, saya melihatnya kalau kita mencoba menggali lebih dalam dari regulasinya, ternyata memang di 2022 ini memang ada sedikit amandemen ya, boleh bilang amandemen seperti itu ya, perubahan regulasi yang fokus ya, cukup fokus ke R25 teman-teman sekalian ya. Nah, saya coba mendownload ya beberapa regulasi teknis ya yang dihadirkan di 2022 ya dari Asia Road Racing Championship untuk kelas AP250. Itu yang pertama ada rev limit ya. Tapi kalau rev limit ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Rev limitnya itu kalau teman-teman bisa lihat di sini, rev limit itu memang berbeda-beda ya. Rev limit dasar dari sistem equalizer atau sistem penyimbangan. Nanti itu ada panjangannya lagi, nanti kita akan bicarakan sistem equalizernya seperti apa. Cuman dari limitnya udah kelihatan. Rev limit dari Honda CBR 250RR itu dipatok 14.600 rpm. Lalu Ninja 250 sedikit lebih tinggi, yaitu 14.750 rpm, 150 rpm lebih tinggi. Dan untuk mesin twin yang paling tinggi adalah Yamaha YZF R25 dengan 15.200 rpm atau 600 rpm lebih tinggi dibanding Honda CBR 250RR. Tapi ini bukan regulasi baru teman-teman sekalian. Dari 2020 semenjak dikenalkan adanya sistem equalizer, RPM basis ini sudah dikenalkan. Nah, ya, namun setelah itu di 2022 ini ada beberapa hal-hal yang baru dari regulasi yang memang difokuskan untuk Yamaha R25 gitu ya. Dan yang salah satunya adalah bobot. Ya, bobot. Kita akan bicara bobot. Ada bobot minimal dari motor, termasuk dari cairan-cairan ya kayak misalkan bensin dan juga pelumas. Itu untuk motor 250 cc twin itu terbagi dua ternyata. Untuk CBR dan juga Ninja 250 itu minimum bobot motornya itu 135 kg. Sementara R25 fokus lagi, turunin lagi 5 kilo yaitu 130. Jadi R25 lebih ringan motornya 5 kg dibandingkan dengan CBR 250RR dan juga Ninja 250. Dan juga ada lagi bobot kombinasi, yaitu bobot kombinasi antara motor dengan pembalap. Kalau di CBR 250RR dan juga Ninja 250R itu kombinasi antara pembalap dan motornya itu 200 kg gitu ya. Sementara di Yamaha R25 itu bobot kombinasi antara pembalap dan motor itu dipatok 195 kg. Lagi-lagi 5 kg lebih rendah. Artinya ya memang ini adalah upaya ya sedikit untuk mengangkat performa harusnya ya di R25. Kenapa? Karena seperti kita ketahui untuk pengukuran performa itu paling gampang adalah power to weight ratio. Kalau misalkan weight-nya semakin ringan, maka PWR-nya akan semakin tinggi. Dan ini PWR ini hubungannya biasanya ke top speed, ke akselerasi, pokoknya dan beberapa variabel-variabel performa dari sepeda motor. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Dari bobot, dari kita udah ngomong dua. Yang pertama adalah rev limit, ya, RPM limitnya, terus habis itu dari bobot. Dan ternyata nggak hanya berhenti sampai situ teman-teman sekalian. Jika kita gali lebih dalam gitu ya, itu hadir ini nih. Nah, ada sistem FI-nya juga sedikit berbeda regulasinya untuk tahun 2022, yaitu di ukuran throttle body teman-teman sekalian. Throttle body adalah part perangkat untuk pengaliran udara ya dari filter bahan bakar, dari filter udara, box filter udara masuk ke ruang bakar, terus yang digabungkan dengan injektor, terus diledakin di ruang bakar. Nah, kalau untuk 2 silinder ya, untuk tahun-tahun sebelumnya ya, untuk 2 silinder baik itu R25, baik itu CBR 250RR, baik itu Ninja 250 itu sama 32 mm. Sementara untuk motor 250 cc yang satu silinder itu 46 mm gitu ya. Sementara kalau untuk yang motor twin, masing-masing throttle body ya ada dua kan, biasanya throttle bodinya itu ukurannya 32
mm. Itu sampai 2019 sampai 2020 masih kayak gitu. 2021 nggak ada regulasi. Nah, tahun 2022 ternyata FIM Asia dan juga TWMR sebagai promotor dari ARRC ini sedikit merubah. Nah, sementara untuk mesin Twin 250 ya, itu ada dua teman-teman kalian. Lagi-lagi untuk CBR 250RR dan juga Ninja 250 itu throttle bodinya itu ukurannya masih sama seperti 2019 yaitu 32 mm. Nah, sementara untuk Yamaha YZF-R 25 khusus mulai dari 2022 ini diperbolehkan menggunakan throttle body dengan ukuran 34. Wes, 34 teman-teman kalian. 34 mm. Jadi 2 mm lebih lebar gitu ya. Sementara mesin satu silinder masih tetap 46 mm. Nah, throttle body yang lebih besar itu memungkinkan ya, membuat potensi hadirnya angin bilangnya, udara, asupan udaranya jauh lebih banyak secara volume. Dan salah satu variabel untuk lebih membesarkan power dari motor adalah kita masukin udara yang lebih banyak. Kalau mau lebih ini lagi densitasnya lebih tinggi dan segala macam. Nah, tapi dengan volume yang lebih banyak aja udah dapat mengerek performa dari motor secara umum gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau kita berkaca pada ada kasus ARRC AP 250 2022 Yamaha R25 mendapatkan fokus memperoleh tambahan ukuran throttle body yang menurut saya itu juga berpengaruh pada peningkatan performa dari Yamaha R25 secara umum di ARRC AP 250 tahun 2022. Nah, kira-kira itulah teman-teman sekalian yang bisa saya coba gali dari apa yang bisa saya lihat di regulasi ARRC AP 250 tahun 2022 ini. Jadi khususnya berfokus pada R25 yang memperoleh paling tiga kekhususan ya, fokus kekhususan yang menurut saya impact-nya bisa menambah performa gitu ya. Tadi ada rev limitnya lebih tinggi, terus habis itu bobotnya lebih rendah gitu ya, terus habisnya yang ketiga adalah ukuran dari throttle body yang lebih lebar dan efeknya udah kelihatan dari race 1 race 2 Yamaha R25 bisa langsung compete gitu ya, bisa langsung bersaing banget dengan CBR 250RR dan juga Ninja 250R. Saya sendiri kepo, pengen lihat seri 2, seri selanjutnya kayak apa, dan mudah-mudahan juga bisa masuk ke seri Mandalika. Mandalika sendiri masih belum fix ya, masih dipertanyakan akan bisa masuk ke jadwalnya ARRC tahun 2022 ini atau enggak. Kita nggak tahu, kita tungguin aja. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke depan juga kita akan bisa buat review-review lagi seperti ini mengenai balapan Asia juga. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.